Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Amin. Oke. Baik ya, shalom dan selamat malam lagi ya. Puji Tuhan, kita bisa kembali Bible study setelah minggu lalu break karena saya ada meeting ya. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan mengenai Bible study yang kita masih pelajari dalam lesson ke-9 ini, yaitu intisari dari seluruh kitab-kitab. Kita sudah sampai kitab Bilangan ya. Hari ini ya kita masuk ke dalam dua kitab, yaitu kitab Ulangan yang menutup kitab kategori hukum ya, kitab hukum. Jadi atau Pentateuch ya. Jadi kitab hukum itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, malam ini Ulangan. Setelah Ulangan selesai, maka pelajaran intisari Alkitab mengenai kitab-kitab hukum itu selesai. Lalu nanti dilanjutkan dengan Yosua. Nah, Yosua itu adalah salah satu kitab yang memulai dengan kategori yang baru kalau di kanon daftar isi Alkitab Saudara, yaitu mengenai kitab sejarah ya. Sejarah apa? Sejarah bangsa Israel tentunya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan belajar mengenai kitab Ulangan ya, Ulangan. Kitab Ulangan itu dalam bahasa Inggris ditulis Deuteronomy tentunya. Sekali lagi, ini judul yang bukan diambil dari Alkitab bahasa Ibrani ya. Karena Alkitab bahasa Ibrani itu dalam dua huruf pertama, dua kata pertama itu menyatakan these are the words ya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Nah, itu judul dari versi kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kata Deuteronomy itu diambil dari bahasa Latin, juga dari Greek Septuaginta, yaitu Deuteronomium ya, yang sebenarnya itu kurang tepat ya, karena Deuteronomium itu atau Deuteronomy itu artinya copy of the law atau second law. Nah, ada banyak orang beranggapan kitab Ulangan itu sebagai kitab hukum yang kedua atau kopi atau salinan dari hukum yang pertama yang diberikan di dalam kitab Keluaran khususnya dan juga kitab Imamat. Tetapi kalau kita memperhatikan kitab kitab Ulangan secara mendalam, sebenarnya ini bukan the second law, tapi ini explanation ya, penjelasan yang diberikan oleh Musa kepada orang-orang Israel generasi kedua. Ya kan, kita tahu bahwa mereka menggembala 40 tahun di padang gurun. Generasi pertama itu sebagian besar sudah meninggal di padang gurun. Nah, Yang, suara kamu hilang. oh, suara saya hilang ya? Enggak sih. Enggak kok. Enggak, Grace? Enggak Ya. Oh, berarti punya saya yang dong. Grace ya. Mungkin ya internet kamu yang di kamar kali kurang deket ya. Ya udah, Sekarang kamu dengar suara saya nggak? sekarang udah dengar. Oke, ya udah. Tadi sampai mana ya saya? Oh, iya. Jadi ini sebenarnya generasi pertama itu kan sudah mati di padang gurun. Nah, generasi kedua yang mungkin usianya 30 gitu ya. 40 tahun mungkin kalau dia baru lahir pada waktu mereka masuk ke padang gurun. Nah, ini mereka nggak ngerti hukum-hukum Musa yang pernah diberikan gitu, karena waktu itu diberikan kepada nenek moyangnya gitu, kepada kakeknya, mungkin papanya, mamanya. Karena itu Musa perlu melakukan penjelasan mengenai hukum-hukum ini
kepada generasi yang baru, which is yang akan masuk ke tanah perjanjian begitu. Ya, karena itulah Musa menulis kitab Ulangan ini ya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi bukan second law ya, bukan second law atau copy of the law, tapi ini explanation of the law kepada generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian. Siapa penulis dari kitab Ulangan? Tentunya tidak bisa disangkal, ini kembali adalah Musa. Ya, Bilangan 1 ayat 1 di situ dikatakan, Tante Meme bisa kelihatan nggak? Tolong dibacakan. Kelihatan, ya. Bilangan 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. Ya, thank you Tante. Jadi jelas ya, ini sorry, saya tulisnya bilangan, harusnya ulangan ya. Saya belum ganti. Oh iya, ulangan. Ya, harusnya bilangan 1, ulangan 1 ayat 1. Ya, inilah perkataan-perkataan ucapan Musa dan seterusnya. Jadi Musa yang menulis ini. Ya, dan kesaksian di perjanjian lama juga menyatakan banyak ayat-ayat Musa lah yang menulis kitab Ulangan. Nah, ada satu perdebatan ya, apakah kitab Ulangan ini kitab yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari satu kitab hukum yang 5 kitab itu. Ya, banyak teolog berpendapat ini jadi satu kesatuan ya, antara dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi karena itu satu paket, perjanjian lama, ayat-ayat perjanjian lama banyak menyatakan bahwa Musa lah penulisnya juga. Tuhan Yesus juga berkata begitu di kitab Injil, dan juga para rasul menyebut bahwa Musa lah yang menulis kitab hukum, yang salah satunya adalah kitab Ulangan. Dan tentunya kita tahu pada akhir kitab Ulangan itu ada catatan mengenai Musa. Kematian Musa tentunya kita tahu itu mungkin bisa bukan mungkin, sudah pasti bukan Musa yang mencatat ya. Masa Musa mencatat mengenai kematiannya sendiri? Nah, itu dipercaya orang lain yang menulis porsi Ulangan 34 ya. Dan dipercaya orang itu adalah kemungkinan besar Yosua yang menulis kematian Musa. Jadi sebagian besar ditulis oleh Musa. Kapan kitab Ulangan ditulis? Menurut tanggal-tanggal yang ada di dalam timeline yang dipelajari oleh para teolog, dipercaya tanggal penulisan kitab Ulangan adalah 1405 sebelum Yesus ya, yaitu pada beberapa minggu sebelum Musa mengakhiri hidupnya, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Jadi kitab Ulangan ini sebenarnya isi utamanya adalah berisi mengenai ucapan-ucapan Musa ya, speeches, kayak khotbah-khotbah Musa bisa dibilang begitu juga ya, yang Musa berikan di akhir hidupnya, yaitu selama kurang lebih dia 120 tahun sebelum dia meninggal, dan Musa memberikan kata-kata yang menjadi pedoman yang harus diikuti oleh para generasi baru dari orang Israel. Nah, kalau nanti saudara membaca pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa. Jadi kitab Ulangan ini ditulis pada tahun ke-40 di tanggal 11 bulan 11 pada tanggal 1. Kalau dikonvert ke dalam Gregorian calendar, kemungkinan besar kitab Ulangan itu dicatat kurang lebih pada bulan Januari itu sampai Februari tahun 1405 sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi ini tanggal penulisan kitab Ulangan. Lalu seperti biasa format yang saya buat, apa tujuan dari kitab Ulangan ini? Tadi saya sudah menyinggung ya, karena generasi baru akan memasuki tanah perjanjian, mereka tidak melihat mujizat Tuhan di Laut Merah, tidak mendengarkan hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Mereka sekarang mau masuk ke tanah perjanjian, dan Musa tahu bahayanya mereka nanti akan intermingle dengan culture yang baru di sana, which is kebanyakan adalah penyembahan berhala.
Karena itulah Musa menganggap perlu untuk memberikan peringatan kepada mereka semua mengenai hukum-hukum Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga mereka ingat akan apa yang Tuhan berikan kepada mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi ini tujuan utama dari kitab Ulangan. Ya, jadi kalau saudara ingat, kita udah belajar dari kitab Kejadian, kita making progress terus, ya, bangsa Israel udah terbentuk sampai akhirnya bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya saudara belajar Alkitab seperti ini tuh kayak seorang pelatih yang duduk di bangku paling atas melihat pemain-pemainnya main di lapangan, dia lihat dari atas, oh ini kurang ini nih, yang ini harusnya posisinya begini gitu ya, misalnya pelatih rugby atau pelatih sepak bola, seperti itu. Jadi kita ini ngelihat dari atas gitu, karena kita nggak melihat detailnya kan, karena kita belajar Alkitab ini intisarinya saja. Nah, dengan begitu membantu kita untuk mengerti sequence dari alur Alkitab yang kita pegang gitu, sehingga kita tidak hanya ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa sebagai orang percaya gitu. Nah, karena itu pelajaran seperti ini membantu kita untuk paling tidak kita mengerti apa yang kita pegang, ya, isi Alkitab yang kita punya, yang mungkin yang kita bawa tiap minggu, kita tahu isinya gitu, bukan hanya sekedar bawa-bawa tapi tidak ngerti gitu ya. Nah, jadi itu tujuan dari kitab Ulangan. Ada beberapa ayat kunci yang penting di kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan ini sebenarnya berarti tidak mencakup periode yang cukup panjang ya, hanya beberapa tahun saja waktu dia dituliskan ya. Misalnya Ulangan 4 ayat 2, tolong Pak Ade dibacakan Pak Ade. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, thank you. Ini ayat penting ya, di mana mereka diperingatkan jangan menambahi dan mengurangi apa yang sudah ditulis. Ya, harus ikuti baik-baik. Nanti kalau saudara baca kitab Wahyu juga ada peringatan itu di kitab, di pasal-pasal terakhir, bahwa tidak boleh menambahi dan mengurangi. Nah, saudara, kalau kita mau ambil aplikasi ayat ini ya, kalau saudara pengkhotbah, penyampai firman Tuhan, saudara itu tidak boleh menambahi apa yang tidak ditulis dan mengurangi apa yang sudah ditulis. Jadi ini harus hati-hati gitu. Karena seringkali kita itu suka punya preconception dulu, lalu kita cari ayat untuk menunjangnya. Padahal ayat itu tidak berbicara mengenai konsep yang sedang saudara bawakan gitu ya. Makanya kemarin tuh saya sedikit kecewa juga ya waktu saya meeting gitu ya. Saya tidak membicarakan keburukan orang lain, tapi ini kenyataan yang kita harus perbaiki sebenarnya sebagai hamba Tuhan, seperti saya juga gitu. Waktu kami meeting itu ada salah seorang pengurus dari GBI Pusat datang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, itu penafsirannya itu semuanya, hampir semuanya itu di spiritualize gitu ya, dirohaniin semuanya. Padahal kita bisa mengambil aplikasi, tapi kita nggak bisa ambil ayat untuk mendukung poin kita, padahal ayatnya tidak bicara poin itu gitu loh. Dia buka kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu kitab yang berbahaya kalau saudara nggak ngerti, saudara jadi menafsirkannya kemana-mana, saudara. Ya kan, saya melihat Alkitab itu kita harus literal, seliteral mungkin. Kitab Kidung Agung itu memang ada makna rohaninya kalau kita mau pelajari, tapi itu intinya adalah literal hubungannya Salomo dengan wanita pujaannya, saudara. Lalu dia mengungkapkan dengan banyak bahasa-bahasa romantis. Itu lebih tepat misalnya dibagikan kepada konseling pranikah misalnya, atau dalam konteks pernikahan boleh gitu ya. Walaupun di situ juga ada makna rohani yang bisa kita ambil, tapi kita tidak boleh menspiritualize. Nah, itu bagian juga dari kategori kita tidak present Alkitab apa adanya sesuai yang tertulis itu. Nah, ayat ini ke dalam pikiran saya
Sehingga kita juga sebagai orang yang dipercaya share firman Tuhan harus hati-hati mengenai hal ini. Dulu saya sebelum ngerti mengenai teologi dengan proper, saya begitu saudara ya. Hari ini saya mau bicara ini, lalu saya cari ayat. Lalu begitu saya ngerti sekarang, saya jadi sadar, aduh Tuhan, berarti that long years yang dulu saya pernah lakukan itu salah ternyata di hadapan Tuhan. Karena saya nggak belajar sungguh-sungguh sehingga saya mencari ayat untuk mendukung poin saya. Padahal ayat itu poinnya tidak bicara itu gitu loh ya. Itu sebagai satu contoh saja. Lalu yang berikutnya ayat yang lain Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Coba tolong dibacakan Hani. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, thank you. Saudara, ini bisa dikotbahkan dalam satu khotbah dengan ayat ini saja, saudara, sebenarnya. Karena ada begitu banyak kekayaan rohani dalam ayat ini, saudara. Ini adalah ayat Shemanya Israel ya. Kalau mau dikatakan seperti orang Islam, syahadatnya orang Israel tuh ini. Ya, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya, jadi di sini konsep Tritunggal udah dibahas. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang esa, satu, ya hakikat tapi tiga pribadi. Lalu bangsa Israel diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, lalu kasih sesama. Tuhan Yesus mengutip ayat ini misalnya dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus mengatakan yang sama. Dan satu hal yang juga penting harus diajarkan berulang-ulang kepada anak cucumu. Ini tidak heran karena Musa memimpin generasi kedua yang juga nanti akan punya anak, punya cucu, begitu seterusnya. Karena itulah kalau saudara di posisi orang tua, saudara harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Ya, saya melihat apa yang saudara lakukan itu sangat baik sekali ya, keluarga Pade, keluarga Hani, saya tahu keluarga Iren juga, keluarga Novi membawa anak-anak ke dalam firman ke dalam gereja ya, makanya Tante Meme juga anak-anaknya semua melayani Tuhan, beribadah. Saudara, itu hal yang sangat baik sekali dan itu yang baik dari seorang tua yang bisa dia lakukan. Memberikan legacy bukan hanya rumah, harta, mobil, tapi legacy rohani. Nah, saudara harus memperkatakan perkataan ini kepada anak-anak saudara. Connect segala sesuatu dengan firman Tuhan. Itu juga yang Musa berikan kepada bangsa Israel, khususnya kepada generasi kedua. Ya, makanya orang Yahudi itu anak-anaknya pun dididik Taurat dengan sangat ketat. Ya, kita bisa ambil yang itunya, tapi ada beberapa ketidakmengertian yang mereka tidak mau terima, yang kita tidak perlu tiru. Tapi dalam hal ini, mereka tuh dalam mendidik anak-anak di keluarga itu sangat baik sekali untuk hal ini ya. Lalu yang berikutnya Keluaran 32 ayat 46 sampai 47 ya. Ini juga perkataan Musa kepada bangsa Israel ya. Iren bisa tolong bacakan kan? Ulangan 32 ayat 46 sampai 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, thank you. Jadi saudara perhatikan, kalau kita taat sama firman Tuhan, hidup kita akan baik-baik aja kata firman Tuhan. Ini sama untuk bangsa Israel. Garis bawahi kata hari ini, artinya jangan menunda-nunda. Kalau kita dengar Tuhan katakan harus begini, saudara nggak boleh tunda, lakukan. Karena biasa kalau ditunda, kita lupa dan akhirnya kita jadi disobey. Kita banyak gagal dalam hal ini ya. Kita seringkali
Udahlah, saya udah tahu, saya udah ngerti gitu. Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak begini kita mesti perhatikan. Musa bilang, hari ini kalau kau dengar perkataan Tuhan, lakukan. Berkatakan tuh kepada anak-anakmu juga. Nah, ini sekali lagi peringatan Musa kepada generasi kedua agar mereka mentaati firman Tuhan. Ya, nah itu beberapa ayat kunci dalam kitab Ulangan. Lalu apa garis besar isi kitab Ulangan? Nanti saudara lihat ya dari pasal 1 sampai pasal 4 ya. Sorry, saya salah ketik nih yang bahasa Indonesianya, harusnya 1 sampai 4 ya. Di situ menggambarkan bangsa Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal. Apa? Kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, peringatan Tuhan. Orang Israel itu harus ingat baik-baik. Pasal pertama mengingatkan kembali perjalanan dari Mesir sampai ke lokasi di mana mereka berada, yaitu di padang gurun Moab, di seberang sungai Yordan. Lalu pasal 4 dipanggilan untuk taat, untuk setia kepada Tuhan yang sudah setia kepada mereka. Ya, itu kurang lebih isi dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kemudian pasal yang kelima sampai 26 itu pengulangan hukum Tuhan. Ya, ada pengulangan hukum Taurat, hukum-hukum mengenai korban dan hari-hari raya khusus, hukum-hukum lain yang diberikan kepada generasi baru diulang lagi, maksudnya dinyatakan lagi, dijelaskan lagi. Kemudian ada juga janji berkat kalau hidup taat, ada janji kelaparan dan kesulitan orang yang tidak menaati hukum Tuhan. Ya, saya tidak pernah melihat orang-orang yang taat kepada firman Tuhan hidupnya kekurangan. Saya nggak pernah melihat. Orang yang hidupnya setia kepada Tuhan, itu Tuhan akan pelihara. Ya, cukupkan kebutuhannya. Kalau penderitaan, yes, kita masih bisa menderita ya dengan berbagai macam hal, itu persoalan lain. Sedangkan pasal 27 sampai 30 itu berbicara mengenai berkat dan kutuk. Tema mengenai berkat dan kutuk. Dalam bagian ini diakhiri dengan pilihan yang harus diambil oleh bangsa Israel. Dalam pasal 30 ayat 9, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan tentunya Tuhan rindu bangsa Israel memilih berkat dengan kata pilihlah kehidupan. Memilih kehidupan dengan berjalan dalam takut akan Tuhan. Yaitu pasal 27 sampai 30 summary-nya. Lalu pasal yang ke-31 sampai 34 ini adalah pesan-pesan terakhir Musa. Moses last speeches kepada bangsa Israel generasi kedua. Musa memberikan semangat kepada umat Israel, lalu mulai juga memperkenalkan Yosua sebagai penggantinya. Ya, catatan nyanyian Yosua juga dicatat dalam pasal ini. Lalu Musa memberikan berkat-berkat terakhir kepada setiap suku Israel. Lalu pasal 34 ini berhubungan dengan kematian Musa. Musa naik ke Gunung Nebo di mana Musa diperlihatkan tanah perjanjian yang ia tidak diizinkan untuk masuk. Saudara, Musa itu usia 120 tahun meninggal, tapi matanya dibilang masih baik. Juga kekuatannya masih baik. Enak ya meninggal kayak begini ya. Ya, kita berharap kita meninggal kayak begini ya. 120 tahun tapi matanya masih cerah, nggak perlu operasi katarak. Ya. Lalu Musa mati dalam hadirat Tuhan, dan di dalam ayat yang lain sampai sekarang Musa itu tidak diketahui kuburannya. Ada banyak pendapat yang diberikan kenapa Tuhan tidak menyatakan dan memberitahukan kuburan Musa. Mungkin ya, agar bangsa Israel tidak terjebak dengan dosa sinkritisme, lalu dosa penyembahan berhala dan menganggap Musa itu masih ada dan memanggil arwahnya dan lain sebagainya, saudara. Kalau saya bilang Musa memanggil arwahnya, bukan berarti arwah itu bisa kembali, bukan, maksudnya itu iblis bisa menyerupai Musa sehingga jadinya Tuhan tidak suka. Makanya kemungkinan besar Tuhan menyembunyikan kuburan Musa. Ada juga yang menghubungkan Musa, kenapa tidak hubungan dari diketahui, karena suatu hari dia akan dibangkitkan. Di kitab Wahyu kan nanti ada 2 orang saksi tuh. Nah, itu ada banyak penafsiran identitas 2 saksi itu siapa. Nah, ada penafsiran yang mengatakan 2 saksi itu salah satunya adalah Musa, yang lainnya adalah Elia gitu. Ada yang bilang juga Henok sama Elia. Jadi itu pelajaran lain lagi.
Itu beberapa alasan kemungkinan besar kenapa Musa kuburannya tidak diketahui, ya. Jadi kitab Ulangan ini diakhiri dengan catatan kematian Musa, nabi yang besar, nabi yang dihormati di Israel. Nah, kalau saudara lihat gambar ini ya, saudara bayangkan jadi di posisi Musa, dia berdiri di atas gunung, dia hanya bisa melihat dari kejauhan tanah yang dia impi-impikan untuk datang dan ada dan sampai di sana, tapi toh Tuhan tidak izinkan. Nah, kalau saudara ke Israel, nggak semua tur bawa saudara ke Jordan, yaitu nambah ekstra lagi 3 hari kalau saya nggak salah. Kalau saudara ke Jordan, saudara akan dibawa ke Gunung Nebo ini ya, dan di sana ada patung perunggu ya, ular perunggu ini, ingat yang waktu dipagut ular ya, yang melihat disembuhkan. Nah, disinilah kurang lebih Musa, menurut saya yang site ini mendekati kebenaran. Karena kalau sudah ke Israel ada beberapa tempat itu yang tidak mendekati kebenaran sebenarnya. Ya, yang menurut saya tidak sesuai deskripsi yang di Alkitab ada. Tapi kalau untuk hal ini kayaknya ini tepat ya. Jadi Musa melihat dari kejauhan, kalau saudara lihat peta ini ya, kalau saudara berdiri di Gunung Nebo, saudara melihat ke kiri itu ke arah Hebron. Saudara melihat lagi agak ke kanan sedikit, saudara akan melihat kota Bethlehem, Ramallah, ada Jericho, Nabalus, dan seterusnya. Inilah yang Musa lihat di kejauhan dari Gunung Nebo. Ini jarak-jarak yang dicatat di sini dari Gunung Nebo, Bethlehem 50 km dan seterusnya. Nah, ini satu yang menyedihkan ya, karena ketidaktaatan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau saudara mau lihat lebih detail mengenai summary kitab Ulangan, saudara bisa buka Insight for Living Ministry, Chuck Swindoll yang saya selalu pakai. Dia memberikan skema yang cukup baik sekali, pasal per pasal. Lalu di setiap pasal itu ada apa saja, lokasinya di mana, key versesnya apa, temanya apa. Ya, ini baik sekali untuk saudara mengingat apa yang saya sudah juga katakan tadi, tapi ini semua dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu kitab Ulangan. Lalu apakah kita bisa belajar bayangan yang ada di kitab Ulangan? Yes. Ketidakmampuan, kitab Ulangan mencatatkan ketidakmampuan manusia dalam mentaati hukum Taurat. Itu gambaran di kitab Ulangan, karena nanti di perjanjian baru korban pendamaian Kristus di kayu salib menggenapi semua ketidakmampuan manusia dalam mentaati hukum-hukum Tuhan. Kita bersyukur karena kalau standar itu dipakai, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat Tuhan memilih bangsa Israel. Ini juga gambaran umat pilihan Tuhan. Orang percaya yang percaya kepada Kristus yang dipilih oleh Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ya. Orang-orang pilihan. Kita sudah belajar mengenai doktrin election beberapa waktu yang lalu. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya, dalam Ulangan 18, 15, 19 Musa menubuatkan seorang nabi yang akan datang. Nah, ini orang Islam pakai katanya mengacu kepada Muhammad. Saudara, ini mimpi ya, mimpi besar yang tidak mungkin terjadi bahwa Musa menubuatkan Muhammad. Muhammad tidak pernah dicatat dan disebut sedikit pun di dalam Alkitab kita. Ini nubuatan mengenai Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang akan lahir beberapa ribu tahun kemudian, ya, yang akan memimpin umatnya. Itu foreshadowing yang ada, yang dicatat di dalam kitab Ulangan. Nanti kalau saudara bisa dapatkan yang lain, silakan saja. Tapi paling tidak ini yang 2 majority ya. Lalu yang berikutnya mengenai practical application, apa yang kita bisa pelajari? Saya sudah singgung tadi dari ayat-ayat yang saya sudah share. Kitab Ulangan menyatakan pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak kurang-kurang menyatakan sangat penting. Karena itu kitab Ulangan Musa kembali mengatakan, ingatlah, perkatakanlah, ya, selalu. Tidak ada dari kita yang kebal terhadap hukum Tuhan. Musa sekalipun seorang nabi yang dipilih Tuhan, tetap harus taat kepada Tuhan. Dia gagal, ada konsekuensi yang ditanggung. Setiap dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensi. Ya, Tuhan mengampuni, yes, tapi seringkali konsekuensinya itu bisa jadi stay.
Dan karena itu kita harus hati-hati dan belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Kalau Musa aja dihukum Tuhan, ada konsekuensi, apalagi kita, orang yang biasa-biasa ya. Yang ketiga, aplikasinya seperti bangsa Israel mengingat kesetiaan Tuhan, maka kita pun harus selalu demikian. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat berkat-berkat Tuhan dan jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ya, makanya ada lagu mengatakan ingat kasih-Nya ya. Ingat kebaikannya. Rapnya bilang, ku takkan lupa kasih-Nya. Bangsa Israel diingatkan terus, jangan lupa kesetiaan Tuhan. Kalau saudara lagi dalam masalah, dalam problem, ingat Tuhan yang sama yang sudah setia akan menyertai saudara dalam problem yang saudara sedang alami. Ya, jangan pernah lupa kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kitab Ulangan juga ada gambaran yang indah mengenai Tuhan yang penuh kasih, yang merindukan hubungan yang manis dengan anak-anaknya. Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, selalu komplain, menggerutu, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Itulah kitab Ulangan dalam kurang lebih 30 menit. Haleluya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? So far so good ya? Ada, Apa? tapi nanti aja ya. Terakhir apa sekarang? Bolehlah coba. Kalau nanti agak panjang nanti saya tutur dulu. Apa pertanyaannya coba? Oh, nggak jadi dah. Nggak apa-apa. Nggak jadi dah. Ntar aja. Oke. After this. Oke. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan sekarang dengan kitab sejarah yang baru, yaitu kitab Yosua. Sekarang udah sampai kitab ke-6 ya, tanpa terasa 3 minggu. Yosua, saudara. Yosua itu disebut kitab Yosua menggambarkan pribadi yang menjadi pengganti Musa. Ya, Yosua ini dalam bahasa Ibrani adalah Yehovah saves, or Jehovah or Yahweh is my salvation. Kalau terjemahan yang lama bahasa Indonesianya Yusak. Dalam bahasa Perjanjian Baru, Yosua itu namanya sama dengan nama Yesus, Jesus. Jesus itu bahasa Yunani, tapi bahasa Ibraninya itu adalah Yosua. Sama seperti Petrus, Petrus itu bahasa Yunani ya. Betul ya Pak De ya, saya lupa nih. Petrus itu kalau nggak salah bahasa Yunani, Simon itu bahasa Ibraninya, Kefas itu bahasa Aramaiknya. Ya, semoga saya tidak terbalik-terbalik. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu nama seseorang ya. Dari, nah itulah nama Yosua. Nah, kitab Yosua ini saya sebut sebagai kitab perebutan tanah perjanjian, the book of conquest of the promised land, karena dalam kitab ini dikisahkan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, kemudian menaklukkan kota-kota dan penduduk-penduduk yang ada di sana, kemudian Yosua harus membagi-baginya kepada 12 suku Israel. Ya, Yosua ini kitab yang tidak terlalu panjang penulisannya, kurun waktunya kurang lebih 25 tahun penulisannya. Maksudnya time span-nya di kitab Yosua itu kurang lebih 25 tahun. Dan kitab Yosua ini salah satu kitab yang menggambarkan bahwa Tuhan itu faithful, setia menggenapi janjinya. Bahwa Tuhan itu sudah janji kepada Abraham, suatu hari kelak kamu akan mendiami tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah di mana Tuhan sudah tempatkan mereka di sana. Ya, karena udah dijanjikan, makanya Tuhan memimpin Yosua untuk menyeberang sungai Yordan. Ingat ya, kalau Musa itu sempat melakukan mukjizat dengan membelah Laut Merah, kalau Yosua juga sama membelah sungai Yordan. Bedanya kalau Musa itu harus memukul air dengan tongkatnya, kalau Yosua ngapain? Disuruh melangkah dulu ke sungai Yordan. Begitu tangannya, begitu kakinya melangkah ke air,
lalu air membelah jadi dua. Itu perlu iman loh saudara ya. Nggak gampang loh. Ya kan kita jadi ragu, aduh benar apa enggak nih Tuhan ya nyuruh saya. Ntar kalau saya tenggelam gimana nih? Ya kan, tapi Yosua percaya, Yosua menapakkan kakinya di sungai Yordan, lalu sungai Yordan sebelah dua. Mereka bisa lewat ke sana dan mereka mulai memasuki tanah perjanjian, dan kota yang ditaklukkan adalah Yeriko yang saudara tahu ceritanya ya. Di mana dikelilingin selama 7 hari kalau saya nggak salah ya. Lalu hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali dan tembok Yeriko roboh. Tembok Yeriko tebal sekali saudara. Ya, tapi bisa roboh dengan kuasa Tuhan. Ya, siapa penulis kitab Yosua? Nah, ini dipercaya Yosua lah yang menulis sebagian besar kitab Yosua. Tetapi dipercaya juga asistennya yang mencatat bagian-bagian akhir di kitab Yosua, khususnya pada saat mencatat mengenai kematian dari Yosua. Dipercaya asisten ini kemungkinan besar bisa jadi imam besar Eleazar atau anaknya Pinehas yang mencatat kematian dari Yosua. Nah, saudara, Yosua ini kan penggantinya Musa, dan Musa itu mentornya Yosua. Saya percaya Yosua itu dipilih Tuhan karena punya kualitas yang sangat prominent dibandingkan orang-orang lain. Selain Kaleb, ingat ya, Yosua itu adalah seorang tentara yang gagah berani dan siap berperang. Dia juga salah satu dari 12 pengintai. Dia juga orang yang setia kepada firman Tuhan. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Dia rela berkorban untuk panggilannya. Makanya Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa yang besar, memasuki tanah perjanjian, bahkan siap berperang menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, itu Yosua. Nah, tanggal penulisan, the date of writing dari kitab Yosua itu dipercaya menurut pencatatan dan timeline kesimpulan para teolog kurang lebih tahun 1405 sampai 1385. Ada juga yang berkata tahun 1400 sampai 1370. Ya. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel 5 ayat 5 sampai 9, itu di sana masih ada penduduk-penduduk orang Yebus di Yerusalem, di Yehuda. Berarti kitab Yosua ini ditulis sebelum Daud berkuasa pokoknya. Ya. Karena catatan itu masih ada dalam 2 Samuel 5. Gitu. Jadi kemungkinan seperti itu ya timeline penulisannya. Nah, saudara, ya maksud saya kitab ini sudah pasti sebelum Daud, itu maksudnya intinya ya. Nah, itu tahun penulisan ya, tahun penulisan dari kitab Yosua. Apa tujuan dari kitab ini ditulis? Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai aksi militer untuk merebut tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Setelah mereka keluar dari Mesir dan mengembara 40 tahun, bangsa Israel ini bangsa yang baru berdiri dan mereka siap memasuki tanah perjanjian. Karena itu mereka harus dipersiapkan untuk peperangan, untuk mengalahkan penduduk di sana. Sehingga bisa menempati daerah-daerah di sana, lalu membagi-bagikan kepada seluruh suku-suku yang ada di Israel. Ya, saudara tahu waktu Yosua memimpin bangsa Israel, Yosua itu umurnya 90, saudara. Ya, dan dia mati pada umur 110 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ya, umur 90 pada masa itu Tuhan kasih kekuatan luar biasa, saudara. Ya, kalau kita lihat orang sekarang umur 70-80 itu udah payah-payah gitu. Tapi Yosua umur 90 tahun masih bisa memimpin bangsa yang besar. Dan Yosua itu diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan seluruh orang-orang Kanaan. Saudara, ini ada hal yang saudara mesti mengerti ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk genocide saat ini. Tapi pada saat itu, memang dosa Amalek gitu kan tuh sudah sangat berat sekali. Karena itu Tuhan memakai Israel jadi instrumen untuk menghancurkan mereka. Tapi tuh mereka juga nggak taat. Nanti kalau saudara baca kitab Yosua,
itu mereka tetap nggak membasmi semuanya. Makanya akhirnya mereka in trouble. Kalau nanti kita akan masuk ke kitab Hakim-Hakim, itu gara-gara itulah akhirnya bangsa Israel dijajah, lalu Tuhan minta hakim, dilepaskan, dijajah, begitu terus berulang-ulang cycle-nya. Ya, itu karena mereka tidak taat seperti apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang basmi, basmi. Nah, bukankah ini juga bisa kita ambil aplikasinya untuk dosa kita nggak bisa kompromi, basmi. Kalau kita perlu split dengan teman-teman kita, kita split kalau perlu. Nggak ada lagi pertemanan daripada dia mempengaruhi kita, gitu ya. Nah, jadi Tuhan menggenapi janjinya dari kitab Yosua ini kita tahu Tuhan menggenapi janjinya di samping juga Israel sebagai instrumen Tuhan sebenarnya untuk membasmi penduduk Kanaan atau Amalek yang ada di sana. Oke, kemudian ayat-ayat penting yang kita bisa pelajari di kitab Yosua. Yosua 1 ayat 6-7. Tolong Grace bacakan, Grace. Yosua 1 ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ingat ya kata-kata ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gitu. Saya terus terang aja kalau saya lihat ayat ini, saya ingat mama saya sebenarnya. Saudara, mama saya itu waktu ke Australia pernah jalan sendirian, saudara, naik pesawat, ketakutan gitu kan. Mama saya itu orangnya kalau takut dia nggak mau ngomong, tapi kelihatan dari gerak-geriknya gitu. Lalu satu hari dia baca Alkitab, dia dapat ayat ini. Ya walaupun ayat itu tidak berbicara langsung konteksnya seperti yang mama saya butuhkan, tapi mama saya tuh garis bawahi kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Jadi mama saya kuat, teguh untuk ke Australia, berani sendiri naik pesawat gitu. Nggak ditemenin siapa-siapa, tapi ada ketemu orang di pesawat. Nah saudara, Yosua diingatkan Tuhan agar menguatkan hati, meneguhkan hati sebagai pemimpin yang memimpin bangsa yang besar itu tidak gampang. Lalu juga Tuhan bilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perhatikan semua perintah Tuhan dan Yosua melakukan ini dengan setia. Ya. Lalu ayat yang berikutnya Yosua 1 ayat 8-9 lanjutannya. Coba Novi tolong dibaca, Nov. Novi ada di situ, Nov? Ya kok. Okay. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau Amin. pergi. Iya saudara mau ambil ayat ini sebagai ayat emas, saudara boleh. Saudara, ini bagus sekali ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita dan memberikan kita guidance untuk melakukan sesuatu, saudara percaya, jangan-jangan tawar hati, Tuhan pasti menyertai. Tuhan menyertai Yosua, menyertai Musa luar biasa. Ya. Dan ini janji Tuhan terhadap Yosua. Sehingga Yosua bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan saya percaya kalau sudah mengambil aplikasi, Tuhan juga lakukan yang sama. Kalau kita setia, kita akan berhasil dalam hidup kita. Dan perjalanan kita itu akan beruntung. Sekali lagi ya, bukan berarti tanpa masalah, tanpa persoalan. Maksudnya itu Tuhan akan memberikan kita jalan keluar saat kita menghadapi masalah. Oke. Ayat yang terakhir, ayat kunci terakhir ada di bagian-bagian akhir ya.
Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Yahweh Tuhan, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, kata Yosua, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, ini penting, ya. Tetapi aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, seperti Yosua yang begitu firm dan teguh menyatakan bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan, saudara pun harus punya komitmen yang sama. Saudara seorang pria, saudara menjadi pemimpin di rumah. Kalau saudara seorang ibu, suami saudara mungkin agak sedikit melempem gitu, ya, nggak bisa take leadership dalam hal rohani, saudara tetap harus strong dan bawa anak-anak saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang penting yang perlu kita lakukan. Nah, itu beberapa ayat kunci yang bisa kita pelajari. Nah, sedangkan pembagian dari kitab Yosua itu nggak terlalu complicated, ya. Kitab Yosua melanjutkan kisah bangsa Israel setelah mereka berangkat dari Mesir. Kitab ini menceritakan kurang lebih 20-25 tahun kepemimpinan Yosua setelah Musa mengurapinya yang dicatat dalam kitab Ulangan. Dan ini pembagiannya, ya, simple sekali pembagiannya. Pasal 1-12 mereka mulai memasuki dan merebut tanah Kanaan. Pasal 13-22 lalu ada instruksi untuk membagi-bagi tanah Kanaan. Pasal 23-24 mengenai perpisahan atau kematian dari Yosua. Simple saja, karena ini sejarah. Kalau sejarah itu hanya mencatat narasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kalau saudara mau lebih detail lagi, saudara bisa pakai yang ini, ya. Yang ini lebih detail nih. Ya, di situ ada memasuki tanah perjanjian, lalu mulai melakukan perebutan tanah perjanjian. Ada yang dari campaign atau perjalanan merebut dari tengah, dari selatan, dari utara, lalu ada summary dari apa yang udah mereka rebut. Kemudian baru mereka mendistribusikan tanah itu kepada seluruh suku Israel. Ya, di situ juga ditetapkan City of Refuge. City of Refuge ini city yang digunakan kalau orang membunuh seseorang tidak sengaja, dia bisa lari ke kota ini. Ya, sehingga mereka tidak bisa spare his life gitu. Ya, ini yang detail. Lalu kalau saudara mau lihat yang tadi dikatakan yang saya dari Insightful Living, saudara juga bisa lakukan ini, ya. Saudara bisa lihat pasal 1-5 Invasion of the Lamb, 6, 9, 10, 12 Subjection of Land, lalu 13-22 Distribution of the Land, lalu conclusion itu kata-kata terakhir dari Musa, dari Yosua, lalu ada perjanjian yang diperbarui di bawah kepemimpinan Yosua. Ya, tema utamanya apa? Obedient faith brings abundant blessing. Itu almost all the time. Kita harus tahu akan hal itu. Nah, kalau sudah lihat peta ini, ya, ini peta campaign atau perebutan tanah Kanaan yang dilakukan oleh Yosua. Yang warna orange ini dari bagian selatan mereka merebut. Lalu yang ini yang di bagian tengah, nah ini yang mereka masuk menyeberangi sungai Yordan ini, ya. Kemudian dari bagian Northern Campaign, ya, Northern Campaign, nah ini yang kuning. Ya, setelah mereka selesai merebut, lalu dibagi-bagi ke semua 12 suku Israel. Ada satu suku yang nggak dapat tanah, suku apa namanya? Ada yang tahu? Lewi. Ya, suku Lewi. Kenapa suku Lewi tidak dapat tanah? Hamba Tuhan. Kenapa? Melayani Tuhan. Iya, karena memang tugas mereka itu memperhatikan kehidupan rohani dari seluruh suku-suku yang ada. Dan mereka full time untuk melook after bait suci, kemah suci dan sebagainya.
Ya, makanya Lewi dibilang you won't have any portion, but I am your portion. Jadi Tuhan sendiri tuh bagiannya suku Lewi. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal perpuluhan ya, misalnya ya, kalau setiap suku harus setor 10% kepada suku Lewi untuk dikelola, setiap suku berarti menikmati berkat berapa persen? 90. 90%. Tapi suku Lewi dapat berapa persen total dari 11 suku? 110. 110%. Jadi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan hamba-hambanya, saudara ya. Jadi hamba-hamba Tuhan boleh diberkati kalau memang Tuhan izinkan, nggak apa-apa ya. Tapi berkatnya juga harus sesuai porsinya lah ya. Nggak perlu sampai lavish lifestyle begitu. Intinya Lewi itu, uang yang disetor kepada Lewi itu dikelola untuk kehidupan spiritual seluruh bangsa gitu ya. Karena waktu itu kan teokrasi kan, jadi Tuhan memimpin melalui suku Lewi, imam-imam besar dan anak-anaknya. Oke, lalu apa yang menjadi foreshadowing dari kitab Yosua ini? Bayangan untuk perjanjian baru. Yang pertama, kisah Rahab. Nah, ingat ya, Rahab itu kan pelacur, tapi pelacur yang bukan orang Israel, dan dia menerima Yahweh sebagai Tuhannya. Ini menggambarkan iman yang harus dimiliki oleh setiap orang di perjanjian baru, karena kita ini sebagian besar bukan keturunan Yahudi. Tapi iman kepada Tuhan yang kita sembah itu Yesus, dalam Yesus membuat kita dicangkokkan menjadi Israel rohani. Ya, memang ada persoalan interpretasi. Rahab itu kan berbohong ya. Menurut saudara gimana itu Rahab berbohong tuh? Kok itu benar apa enggak tindakan Rahab? Dia berbohong untuk kebaikan loh. Coba ada yang mau kasih pendapat? Dia kan berbohong sebelum mengenal ini, sebelum mengaku, sebelum menerima Yesus. Yesus belum ada. Ya, menerima Tuhan, ya Tuhannya Israel. Ya benar, betul. Jadi tindakan Rahab tetap tidak bisa dibenarkan. Jadi jangan saudara bilang, oh berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Ini lihat Rahab, no, nggak bisa. Iran benar bahwa Rahab itu melakukan itu dari ketidaktahuannya. Ya, jadi Tuhan izinkan kelemahan dan kekurangan serta dosanya Rahab untuk Tuhan accomplish His plan, which is protecting the spies, ya, mata-mata yang masuk ke mau masuk ke Yeriko pada saat itu. Jadi kita harus mengambil kesimpulan seperti itu. Kemudian salah satu upacara ritual sunat yang juga dilakukan oleh Yosua di pasal 5, ini juga gambaran dari sunat rohani yang akan dilakukan oleh orang percaya. Karena Kolose 2 ayat 10-12 itu dikatakan dalam Yesus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan seterusnya. Jadi sunat itu simbol, gambaran bahwa kita ini harus menanggalkan semua dosa-dosa gitu. Karena sunat itu ya menurut salah satu penafsiran yang baik itu simbol kan keturunan itu kan dilahirkan dari benih seorang pria. Nah sejak Adam jatuh dalam dosa, benih itu sudah dicemari oleh dosa. Nah pada saat ritual sunat di mana kulit katannya itu dipotong, itu simbol sebenarnya penyucian, pengudusan diri dari dosa. Maka itulah di dalam perjanjian baru itu ada gambaran rohani di sana, dan kita semua sudah disunat secara rohani ya. Itu gambaran. Kemudian yang ketiga, pembentukan kota perlindungan yang tadi saya katakan City of Refuge ya, sebagai gambaran dari Kristus sebagai tempat perlindungan bagi orang percaya. Ya, waktu itu mereka establish City of Refuge, kalau ada orang yang membunuh secara tidak sengaja, dia bisa lari. Ya, misalnya ada 2 orang di hutan lagi mau motong kayu pakai kapaknya dipotong, ternyata mata kapaknya copot, mental, menghantam kepala si teman yang satunya dan dia meninggal. Nah, itu kan pembunuhan yang secara tidak sengaja.
menghindari anggota keluarga, teman-teman atau siapa balas dendam karena hal itu, karena nggak sengaja, orang itu bisa pergi untuk sementara di kota perlindungan. Nah, kalau di kota perlindungan itu mereka aman, karena memang itu kota diciptakan untuk itu. Nah, itu gambaran dari Kristus yang juga menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ya, orang percaya dalam Ibrani 6 ayat ke-18 ya. Nanti sudah baca sendiri di rumah. Dan yang terakhir, kitab Yosua memberikan gambaran mengenai teologi perhentian atau teologi of rest ya. Saudara, bangsa Israel itu struggle untuk masuk ke dalam tempat perhentian yang sesungguhnya. Nah, di dalam Kristus nanti kalau saudara membaca Ibrani 3 ayat 7 sampai 12, itu Yesuslah tempat perhentian kita. Makanya kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual, upacara-upacara yang melelahkan, karena Yesus itu the ultimate rest bagi kita. Saat ini kita belum sepenuhnya mengalami perhentian itu. Nanti saat Yesus datang kedua kali, memasuki kerajaan 1000 tahun, lalu masuk ke kekekalan, kita akan mengalami yang namanya total rest. Dan itu semua didapat di dalam Kristus. Saat ini, sebelum saudara Yesus datang, saudara tidak bisa rest, full rest. Saudara hanya bisa rest, tidur 6 jam, 8 jam, atau istirahat dari pekerjaan, tapi itu belum total rest. Secara rohani, yes, kita sudah rest, sudah settle on the work that Jesus has done, tetapi dari segi jasmani kita masih belum, ya. Nanti sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan yang terakhir, apa aplikasi yang bisa kita pelajari dari kitab Yosua? Yosua 1 ayat 8 mengingatkan kita agar kita tidak pernah melupakan firman Tuhan. Ingat selalu firman Tuhan. Karena itulah kita Bible study seperti ini kan tujuannya agar kita ingat terus firman Tuhan, saudara. Ya. Lalu Yosua adalah contoh besar mengenai pentingnya seorang mentor dalam hidup kita. Saudara, kita ini semua mentor in different kind of situation sebenarnya. Ya. Anak-anak saudara itu melihat saudara. Makanya saudara mentor. Saya apalagi sebagai gembala, ya kan. Ya, kadang-kadang nggak gampang saudara ya. Malah bukan saya aja, Grace juga diperhatikan. Kalau saya punya anak, anaknya juga dilihat, saudara ya. Ada anak pendeta yang anaknya badungnya minta ampun, brengsek minta ampun, dibilang anak pendeta tapi kelakuan kayak setan, begitu saudara. Ya, karena memang dilihat, diperhatikan benar-benar gitu. Mentor itu penting dan Musa memberikan teladan yang baik dan juga yang tidak baik. Yosua melihat juga tuh, ya. Apa yang Musa lakukan, dan sepertinya di kitab Yosua nggak ada hal yang buruk yang dicatat dari Yosua ya. Apakah saudara ada menjumpai? Saya menjumpai kayaknya nggak ada hal yang buruk yang dicatat yang Yosua lakukan ya. Ya, jadi kayaknya Yosua itu belajar dari Musa, mentornya. Ya, dan saya berharap pelajaran ini bisa menambah pengetahuan dan pengertian kita ya mengenai firman Tuhan, sehingga kita bisa jadi mentor bagi orang lain, baik directly or indirectly. Karena saudara itu jadi mentor mungkin di tempat kerja, di keluarga, di komunitas ya. Jadi perhatikanlah hidup kita, karena kalau kita gagal, kita mengecewakan orang lain, itu bahaya. Ada orang yang bisa undur imannya gara-gara kita, dan jangan sampai itu terjadi. Ya, dan sudah banyak sekali cerita-cerita seperti itu di mana trust yang diberikan ternyata tidak dipelihara dengan baik. Nah, itulah kitab Yosua yang lebih cepat kayaknya saya presentasinya dibandingin kitab Ulangan, karena memang straight to the point ya. Nanti setelah kitab Yosua, kitab apa? Hakim. Ya, Hakim-Hakim ya. Nah, minggu depan itu kita akan belajari kitab Hakim-Hakim dan kitab Rut. Rut itu ceritanya pendek sekali. Mungkin kita bisa selesaikan dalam 15 menit kali ya kalau kitab Rut. Karena cuma 4 pasal. Tapi kitab Hakim-Hakim itu kitab yang sangat penuh kegelapan. Itu disebut sebagai masa kegelapan bangsa Israel.
Kita akan belajar itu minggu depan. Oke, kalau ada yang mau tanya, mungkin ayo silakan. Grace, kamu jadi nanya nggak, Grace? Iya sih, bukannya nanya sih, maksudnya apa sih? Kan kalau yang itu yang soal Musa itu kan Musa memang nggak dikasih masuk ke Promised Land ya. Eh, Memang sih semua orang juga mikirnya tuh, maksudnya pendapat-pendapat bilangnya tuh karena Tuhan menghukum Musa gitu kan, karena dia tidak taat gitu waktu yang itu. Tapi pernah nggak kita berpikir tuh, maksudnya mungkin aja Tuhan justru itu untuk kebaikan Musa gitu. Karena kan Musa udah capek tuh 40 tahun memimpin bangsa itu. Dan pada saat mereka masuk ke Promised Land juga kan, Promised Land itu kan juga enggak kayak enak-enakan udah everything ready gitu, enggak kan? Kan masih berperang lagi kan, Joshua buktinya kan. Nah kalau misalnya Musa yang udah capek, udah usianya udah 120 masih harus berperang lagi gitu. Maksudnya itu make sense gak kalau Tuhan tuh mikir, oke, lu udah deh stop aja, it's enough for you gitu, sekarang you rest aja di Gunung Nebo gitu, terus tetap dikasih lihat gitu loh. Ya bisa aja sih kalau kita mau ambil itu dari sisi itu bisa. Tapi kan ayatnya kan jelas bilang bahwa karena kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah umatku, karena itulah engkau tidak bisa masuk. Itu clear ya, berarti tanpa terbantahkan. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana lain, itu juga pasti ada. Nah bisa jadi pendapat kamu itu benar, ya. Karena itu tidak ada di ayatnya, ya itu aplikasi yang bisa kita ambil. Itu karena memang kalau Musa masuk ke tanah perjanjian ya tentunya kan Yosua udah dipersiapkan. Jadi Yosua mungkin Musa hanya cuma ngeliat-liatin aja Yosua yang ada di depan yang bergerak. Tapi kan hatinya Musa kan dia kepengen menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Saudara bayangin loh, memimpin 40 tahun. Tujuannya cuma satu, ingat ya, kita akan ke sana, kita akan ke sana. 40 tahun loh, saudara bayangin, coba kayak begitu. Tapi akhirnya Musa nggak bisa ya karena satu hal yang Tuhan kasih gitu. Dan Tuhan juga mau mengajarkan sekali lagi bahwa you nggak menghormati kekudusanku, apalagi di tengah-tengah umat, pasti ada konsekuensi. Itu yang Tuhan mau ajar gitu. Ya dari segi Musa, sekarang mungkin Musa, aduh enak juga ya gue nggak masuk ke tanah perjanjian, nggak ngalamin perang-perang, ya mungkin aja Musa berpikir gitu. Tapi intensinya Musa waktu dia hidup, dia kepengen masuk gitu. Ya, oke. Yang lain lagi ada? Tidak ada, semua clear ya, jelas. Baik, itu tema besar dan isi intisari dari kitab Ulangan dan Yosua. Coba iseng-iseng saya mau tes aja ya. Iren, ingat nggak Ren, kira-kira Ren? Kitab Ulangan itu tujuannya untuk apa, Ren? Mengingatkan kembali bangsa Israel tentang hukum-hukum Tuhan, aturan. Iya, bangsa Israel yang mana, Ren? Bangsa Israel yang generasi kedua. Yes, itu dia. Good. Very good. Ya. Hani, intisari tujuan dari kitab Yosua apa? Itu tentang ini ya, perebutan tanah perjanjian, dan juga membagikan kepada suku-suku yang sudah dibagi sama Tuhan. Ya, good. Ya, betul. Ya, intinya military campaign ya yang dilakukan oleh Yosua dalam merebut tanah perjanjian. Oke, Tante Meme, kira-kira ingat gak aplikasi apa yang bisa kita ambil dari kitab Ulangan? Satu saja. Dari kitab Ulangan menyatakan pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, very good, benar Tante. Itulah gunanya kalau dicatat cepet ya jawabannya ya.
Benar loh saudara, mencatat itu menambah kita jadi cepat ingat karena double, otak kita bekerjanya double ya dibanding hanya mendengar. Mendengar betul, visualisasi benar, tapi mencatat itu mengulang kembali ya. Itu tepat sekali. Siapa yang menulis bagian akhir dari kitab Ulangan, Nov? Yosua. Yosua, ya. Kenapa Yosua kok yang menulis? Kan Musanya udah meninggal. Musa udah meninggal ya, gampang kan pertanyaannya. Pastilah orang lain yang menulis. Oke. Baik ya, itu saja deh pada malam hari ini. Semoga pelajaran kita memberkati dan nanti ada rekamannya, kalau saudara lupa saudara bisa ingat lagi. Dan juga kalau saudara buka YouTube juga sekarang teknologi sudah membuat begitu baik sekali, saudara bisa lihat juga di online gitu ya mengenai kitab-kitab ini. Baik, oke, kita foto dulu yuk sebelum kita berpisah. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai detik ini, sehingga kami bisa diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sungguh kami amazed dengan keberadaan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya sejarah yang bisa kami pelajari dari bangsa Israel, sehingga kami tidak melakukan dosa yang sama seperti mereka. Dosa ketidaktaatan, dosa ketegak-tengkukan, dosa komplain, dosa yang selalu tidak menuruti apa yang Tuhan mau mereka perbuat. Dan hari ini biarlah kami membuat komitmen pribadi agar kami tidak mengikuti jejak mereka, tapi biarlah kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang sudah ambil bagian dan selalu setia belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Setiap doa dan impian yang ada di hati mereka, Tuhan jawab. Kebutuhan-kebutuhan mereka, kalau ada persoalan, problem-problem dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, waktu yang kami spend untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan ini untuk kami di kekekalan. Tuhan terima kasih, dan biarlah firman ini kami boleh tertanam dan dilakukan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan istirahat, Tuhan berikan kami malam damai sejahtera, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Bagi kakiku